Itu saya sampai di parkiran jam 17:15. Kemudian setelah selesai berdoa ini dibecandain dengan nada bercanda maksudnya. Mas, katanya tadi mau doain juga gitu. Oh emang boleh bu, saya bilang gitu. Ya boleh-boleh aja orang doa mah siapa aja boleh, bukan anaknya juga boleh mas doa mah gitu. Akhirnya saya doain tuh mas. Tuh kok ini masih baru, iseng saya lihat namanya. Lah namanya tuh sama yang di orderan. Mas Joni ini ditemuin di atas makam. Tidur Jadi, di atas makam ya? tidur di atas makam, nyender di nisan. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber driver online lagi. Namanya Mas Joni, yang dimana dia ini pernah daftar sebagai driver online dan langsung mendapatkan pengalaman horor yang menurut gue ini sih di luar nalar ya. Bahkan karena kejadian ini, itu Mas Joni sampai trauma dan mutusin untuk berhenti jadi driver online. Yang lebih epicnya lagi, Mas Joni ini nanti bakal ngasih beberapa bukti soal kejadiannya ini. Dan langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Mas Joni. Kita kenalan dulu aja Mas. Apa kabar Mas? Baik mas. Baik ya Mas Joni ya? Baik. Oke, Mas Joni ini pernah ngantar penumpang dari stasiun Pasar Senen ya Mas? Betul. Ke Sukabumi. Betul. Dan setelah nganterin penumpangnya itu tiba-tiba Mas Joni ketiduran, lalu dibangunin sama warga. Ternyata sudah ada di pemakaman. Betul mas. Itu kayak gimana tuh Mas? Cerita sedikit Mas. Saya terbangun, itu dibangunin sama warga itu, saya udah di tengah makam mas posisinya. Dengan mobil saya juga berada di tengah pemakaman tersebut. Oh, sama mobil-mobilnya ya? Iya, sama mobil-mobilnya. Nah, kejadian itu sempat viral gak, Mas? Sempet sekitar 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah ingat. 2 tahun yang 2 lalu? tahun yang lalu. Nah, terus sempat nanya gak, Mas, ke warga? Ini kan berarti Mas Joni itu udah ketemu nih ya, udah nganter penumpangnya ya? Iya, betul. Nah, warga itu kenal gak sama penumpangnya? Dibilang kenal, enggak juga. Mereka juga tidak tahu secara face to face. Kemungkinan hanya mereka beranggapan bahwa mungkin ibu yang saya antar itu adalah orang warga dulu yang tinggal di situ. Jadi pemakaman itu pemakaman lama mas, di dalam kampung itu. Nah itu sekarang itu ada pemakaman yang baru kan. Pemakaman lama itu ditinggalkan kurang lebih udah 10-15 tahunan. Berarti nggak ada yang dimakamin lagi di situ lah istilahnya? Selama kurun waktu 15 tahun terakhir itu udah nggak ada. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Oke, udah nggak ada makam baru lah istilahnya itu ya? Oke. Nah ini katanya sering kejadian kayak gitu juga nih mas? Menurut keterangan warga setempat sering mas. Jadi ada beberapa driver dari Bogor, Jakarta yang nyasar ke situ sebelum saya. Sudah ada sebelumnya? Sudah ada sebelumnya. Wah kalau sering itu berarti kan iya beberapa kali ya mas ya? Beberapa kali. Nah apakah setelah kejadian itu mas Joni ini dapat pengalaman horor lagi? Satu kali lagi mas. Ada satu lagi? Satu lagi. Dan itu setelah kejadian yang tersesat di pemakaman di Sukabumi ini, kemudian saya mengalami satu hal lagi itu dengan kurun waktu yang ya menurut saya nggak terlalu lama, sekitar 3 minggu kemudian. 3 minggu kemudian? Iya. Gokil. Yaudah, gue penasaran dan juga buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentar Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di leher gue nih. Yaudah guys, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Joni, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai.
Sebelumnya saya itu sebenarnya bukan driver online yang secara aktif, Mas, Mm-mm. di dalam range pekerjaan tersebut. Saya mengalami reses kan karena COVID itu. Jadi sementara pekerjaan saya itu work from home ya bahasanya pada waktu itu. Jadi saya kan nggak ada kegiatan pada waktu itu. Kemudian saya berpikir untuk mendaftar driver online, Mas, ceritanya Mm-mm. untuk mengisi kesibukannya. Mm-mm. Saya mendaftar sebagai driver online itu pada tanggal 22 Februari tahun 2023. Kemudian saya dipanggil interview itu tanggal 24, saya ingat banget. Kemudian di tanggal 28 Februari, saya itu menerima email udah mulai aktif. Mm-mm. Artinya si akun ini udah bisa saya pakai. Kemudian lepas dari itu, saya pakai normal seperti biasa, narik dan lain-lain sampai di tanggal 5 Maret, Mas. Jadi dalam kurun waktu berapa tuh? 7 harian ya, seminggu setelah saya aktif tuh. Malam tanggal 5 malam itu saya nggak bisa tidur gitu. Jadi saya berpikir untuk ngaktifin Onbit dengan sebenarnya ya nyari kesibukan pertamanya, keduanya nyari tambahan tentunya. Saya dapat order pertama itu dari Depok. Saya nganterin ke daerah Mangga Besar, di Jalan Mangga Besar Raya tuh. Saya dropping di situ. Saya udah lumayan malam, Mas, waktu itu dapat dari Depok itu. Saya kurang lebih dapat dari Depok itu jam 11 lewat dikit lah malam. Saya sampai di Mangga Besar itu jam kurang lebih hampir jam 12-an. 12 malam. Kemudian lepas saya dropping, biasa kan yang di sepanjang jalan Mangga Besar Raya tuh, itu kan banyak driver online yang nongkrong kalau malam kan. Iya. Kemudian saya ngikut itu di sana, Mas. Ngobrol-ngobrol karena waktu itu namanya driver baru kan kita nggak tahu ya, yang mana jam-jam mana nih jam-jam segini yang rame kan. Ya, ada satu driver yang ngajakin saya itu untuk ke stasiun Senen. Karena di jam 1 itu ada kereta dari Jawa, biasanya. Ya, saya ngikut tuh, Mas, ceritanya. Singkat waktu saya berangkat, kurang lebih jam 12 lewat dikit saya berangkat ke Senen. Sampai di Senen tuh kurang lebih hampir jam 1 lah, Mas. Di Senen itu saya nunggu di depan gelanggang remaja, tau Mas? Tahu. Depan tuh kan. Ya. Karena driver online kan memang nggak boleh masuk ya, jadi kita nunggu di depan itu. Kemudian nggak lama saya nunggu itu nyala, Mas, ceritanya aplikasi saya itu dapat orderan. Kemudian saya confirm itu tujuan Sukabumi waktu itu. Dari tujuan Sukabumi itu kemudian saya chat, Mas, saya pastikan kan biasanya ini sudah sesuai dengan titik pengantaran ya, Bu, saya bilang gitu. Ya. Kemudian si ibu ini ngechat ke saya, Mas. Mas bisa bantu bawa barang nggak ke dalam gitu, ke dalam area stasiunnya yang dari gelanggang remaja masuk ke dalam itu loh, Mas. Oke. Jadi saya jalan kaki tuh, mobil saya tinggal di depan. Saya masuk ke dalam ketemu, Mas, saya sama si ibunya ini. Ketemu, kemudian beliau itu bawa barang satu koper, satu tasnya agak gede itu, sama satu tas jinjing yang biasa pakai buat dompet doang itu loh, Mas. Jadi saya bantu ngangkatin itu yang tas sama kopernya. Situasi pada saat itu gimana tuh, Mas? Pas ketemu sama ibunya? Situasi di Senen maksudnya? Rame seperti biasa. Rame karena kan memang waktu itu jam jam yang kereta datang itu, Mas. Jadi bareng, bener-bener bareng. Jadi saya kira tuh ya orderan biasa. Jadi saya jalanin juga seperti biasanya. Akhirnya saya bawa ibu ini, saya bantuin bawa barangnya, saya masukin ke mobil, masuk, jalan kan habis itu. Kalau kita asumsi dari Senen, maka kita kan jalan lewat yang gerbang masuk tol yang Cempaka Putih itu, Mas. Yang arah ke Jagorawi kan yang paling dekat. Masuk itu saya jalanin seperti biasa, Mas. Sampai ketika itu saya di Cawang, yang persimpangan Cawang itu, Mas. Jadi mulai dari persimpangan Cawang sampai di Sukabumi itu saya ngerasa jalan itu tuh bukan jalan tol Jagorawi. Sepi banget. Kita kan yang terbiasa dengan perjalanan
driver online kan ya kesana kemari kan, artinya kita pasti tahu lah mas, oh ini tol Jagorawi nih, kita sering lihat sampai di kilometer berapa kita akan tahu. Kemudian di sisi lain tol Jagorawi itu kan bisa dibilang tol dengan mobilitas hampir 24 jam, nggak ada sepinya di situ. Benar. Pas saya lewat sekitar jam setengah 2 gitu, kalau saya nggak salah ingat tuh, setengah 2 tuh udah sepi. Saya nggak ngelewatin satu kendaraan pun, bahkan dari yang berlawanan arah. Jadi perasaan tuh mulai udah nggak enak. Apalagi saya lihat melalui spion yang tengah itu, ibunya kan datar banget mukanya. Datar terus agak pucat gitu mas. Dan seingat saya pada waktu itu, saya mencium aroma yang itu loh. Kayak waktu kita ada orang meninggal terus kita ngelayat itu kan ada baunya. Mereka kan biasa makain parfum terhadap jenazah tuh kan. Nah, bau itu yang saya rasakan pada waktu itu. Kemudian di sela-sela rasa takut itu, saya membuka obrolan, niatnya supaya biar pecah mas suasana. Jadi saya tanya-tanya ibunya tuh dari mana gitu kan. Karena ibunya juga pakai pakaian agak Jawa memang mas. Jadi kebaya yang model lama. Misalkan yang agak ini tuh pakaiannya segini. Dan dia juga pakai, kalau bahasa Jawa tuh jarik mas. Jarik tuh apa ya? Iya, kayak jarik sih. Iya, jarik gitu kan. Untuk di bawahnya kan? Ya, bawahannya. Pakai itu. Dalam pemikiran saya waktu itu kok zaman yang semodern ini gitu. Ada orang yang masih pakai pakaian dengan intuisi Jawanya banget. Iya. Jadi saya buka obrolan di situ. Ibu dari mana? Saya bilang gitu. Dari Jogja mas katanya. Jogjanya mana kan kebetulan sama-sama dari Jogja. Saya lulusan Jogja dulu kan. Jogjanya di mana bu? Oh saya habis ngunjungin saudara itu di daerah Sleman katanya. Oh punya saudara sana? Iya dulu saya asli sana. Tapi semenjak saya bekerja di sini, suami di sini juga, saya hidup di Sukabumi ini yang mau kita tuju ini. Kemudian di dalam obrolan itu, saya juga nanya keluarganya, oh anaknya berapa kayak gitu. Jadi ibunya ini punya anak 2, yang satu, yang pertama tuh cewek, yang kedua itu cowok. Kemudian saya sempat nanya profesi juga. Profesinya tuh pensiunan katanya mas. Pensiunan guru katanya. Kemudian bapaknya kerja apa, pensiunan juga katanya kan, pegawai, kalau saya nggak salah pegawai PLN atau apa gitu katanya si bapaknya ini. Dia ya udah semua itu buka obrolan aja biar suasana tuh pecah, karena terus terang saya takut mas pada waktu itu. Takut dengan wewangian itu pertama, keduanya dengan ekspresi ibunya yang datar banget. Kita bicara sampai di ini ya mas ya, sampai di Sukabuminya ya. Jadi sebelum sampai di perkampungannya itu, saya melewati satu pertigaan tuh. Dalam pertigaan itu ada satu pos kampling yang kemudian itu dijaga mas sama beberapa orang yang ronda di situ pada waktu malam itu. Saya sampai di Sukabumi itu sekitar pukul 2 kurang lebih. Di situ saya sebenarnya agak sudah mulai berpikir tuh mas, analogi saya dari perjalanan dari Senen sampai di mana Sukabumi itu, walaupun kita lewat tol terus itu nggak bakalan sampai hanya dengan tenggat waktu kurang lebih 30-40 menitan. Jadi normalnya itu paling nggak kita 1 jam itu udah paling cepet mas harusnya. Cuman pada waktu itu saya menempuh hanya dalam tempo 40 menit. Di situ saya udah agak bertanya-tanya sebenarnya, nih kok kemudian posisi kampungnya itu juga apa ya, dibilang sepi nggak sepi, dibilang ramai tapi nggak begitu ramai banget, karena selisih antara satu rumah dengan rumah yang lainnya itu lumayan mas. Jadi
kampungnya itu, saya boleh sebutin nama daerah nggak di sini? Boleh? Jadi kampungnya ini ada di Curug namanya, Mas. Curug itu dia masih agak di kaki gunung gitu. Jadi ini rumah satunya, kemudian rumah satunya agak jauhan lagi gitu. Kemudian pas saya lewat di pertigaan itu, saya sempat nanya kan sama bapak nyapa lah sebenarnya saya tuh. Mari Pak. Oh, saya tuh dijawab Mas gitu tuh. Oh iya mari, itu yang bapak-bapak di pos kamling. Sampai saya sampai di depan rumahnya, kemudian saya parkir kan di pinggir jalan. Oh, saya tanya kan ibunya, sesuai ini lokasinya benar ya Bu? Oh iya ini benar rumah saya. Mari saya bantu untuk nurunin barang, gitu kan. Terus setelah itu barang saya turunin tuh Mas, dari bagasi, kopernya sama tasnya. Kemudian setelah saya turunin, saya ditawarin, ditanya, Mas, habis nganterin dari Jakarta nggak capek gitu? Saya jawab kan, lumayan capek Bu. Kalau berkenan mampir nggak apa-apa Mas, mampir dulu, minum-minum dulu. Loh emang diizinkan Bu? Saya bilang gitu. Loh ya nggak apa kalau mau mampir dong, sama-sama orang Jawa ini kok. Ya saya mau tuh, saya bawain tas sama kopernya itu masuk ke dalam rumah. Kemudian di dalam ruang tamu itu ada sofa melingkar kecil. Saya dipersilakan duduk Mas. Kan duduk dulu Mas. Nanti saya panggilin anak-anak saya gitu kan. Saya dikenalin Mas sama keluarganya itu. Di jam 2 pagi? Ya, jam 2 pagi kurang lebih. Waktu itu saya melihat jam itu jam 2 lebih 14. Saya udah masuk di dalam rumahnya, di ruang tamunya itu. Barang tuh udah nyampe di depan kan. Terus saya duduk. Jadi dipanggilin anaknya sama si ibunya ini. Yang 2 orang ini. Dipanggilin, anaknya turun. Rumahnya itu 2 lantai Mas. Anaknya turun, kemudian saya diperkenalkan, ini anak saya yang pertama yang saya cerita tadi itu katanya. Nah ini anak saya yang kedua. Terus barang itu dibawa sama anaknya yang kedua. Kemudian kan saya tanya, loh bapaknya mana? Oh kebetulan bapak lagi keluar Mas, lagi ada acara gitu katanya. Dalam pikir saya, acara jam 2 malam kemana? Udah bertanya-tanya di situ Mas sebenarnya. Anaknya itu kayak habis bangun tidur gak Mas? Anaknya lebih serem Mas, yang cewek tuh. Yang cewek tuh pertama rambutnya tuh udah agak berantakan gitu. Waktu itu saya berpikir positif, jadi mungkin baru bangun tidur jadi nggak sempat nata rambut gitu. Tapi secara perawakan ketika dikenalkan sama saya itu sama sekali nggak berekspresi. Tangannya dingin banget salaman sama saya Mas. Jadi salaman bahkan nggak ngomong. Cuman dikenalin sama ibunya, ini anak saya yang pertama, salaman, udah. Dengan ekspresi yang datar tuh balik lagi si mbaknya ini. Kemudian kalau yang cowok dia lebih agak normal, cuman ada pucat, tapi nggak pucat yang bener-bener putih tuh nggak. Jadi pucat pasi yang orang sakit itu Mas, orang demam itu. Kemudian bawa barang kan, diberesin yang saya bawa tadi, dibawa ke atas sama si masnya ini. Kemudian si ibu ini nawarin ke saya, Mas mau minum apa gitu kan. Wah apa aja Bu, itu air putih juga nggak apa-apa. Oh ada kok Mas, mau minum kopi nggak? Oh kalau ada nggak apa-apa Bu. Terus Bu yaudah saya istirahat dulu Mas, saya bikinin dulu di belakang. Setelah itu kan ibunya ke belakang tuh, ke arah dapur rumahnya. Pas waktu itu saya tuh nggak sadar tiba-tiba tertidur Mas di sofanya itu. Padahal dibilang ngantuk juga enggak sebenarnya. Jadi sambil nunggu kopi begini ya tiba-tiba saya tidur aja. Kemudian satu lagi yang saya perhatiin itu agak aneh tuh, sinyal tuh mencari Mas. Karena saya sempat lihat handphone itu. Sambil nunggu si ibunya bikin kopi ini. Wah kok sinyal nggak ada dalam pikir saya kan. Udahlah nggak apa. Jadi di dalam aplikasi Grab itu kalau sinyalnya nggak ada, saya nggak tahu ya sekarang ya, tapi kita bicara dulu ya. Nggak bisa diselesaikan ya ininya tuh. Oh, si aplikasinya ya? Iya, tadinya kan mau saya selesaikan kan. Itu nggak bisa ya, pikir saya nantilah nunggu keluar ada sinyal dulu. Akhirnya saya
nunggu itu ketiduran kan saya. Sampai akhirnya itu subuh saya dibangunin sama warga tuh. Disamperin. Dan ketika saya bangun melek itu, saya udah di tengah pemakaman itu sama mobil saya tuh. Mobil saya tuh nggak jauh jaraknya dari tempat saya tertidur. Pemakaman itu udah pemakaman yang seperti pemakaman lama, Mas. Jadi rumputnya itu udah tinggi-tinggi banget ya. Kurang lebih udah hampir setengah bodi mobil lah. Soalnya saya lihat mobil saya itu lampu depannya itu ketutup sama si rumput-rumput ini. Walaupun rumputnya itu nggak yang banyak itu enggak, cuman udah tinggi-tinggi memang. Bangunin, kemudian saya tuh ditanya sama si bapak-bapak yang bangun ini, Mas ngapain di sini? Wah, dengan perasaan kaget dan ketakutan pada waktu itu, Mas. Saya tuh ngejawab tuh agak bergetar tangan saya. Kemudian saya tuh dibawa, udah mas, ini kita bawa dulu ke depan dulu. Pak, mobil saya Pak, saya bilang tuh. Udah nggak apa-apa, nanti biar dibantuin sama warga aja. Yang penting Mas ke depan dulu nih. Karena saya udah gemeteran kan badan saya tuh. Sampai di depan pemakaman tuh sebenarnya kalau nalar, kita bicara nalar, mobil itu nggak bakalan bisa masuk, Mas. Karena posisi jalan yang ke arah pemakaman lama ini, dia udah mengecil. Jadi seperti pemakaman lama ini udah lama ditinggalkan. Kemudian setelah sampai di depan ini tadi, Mas, di depan pemakaman ini, saya ditanya, Mas, gimana kok bisa sampai sini? Saya dikasih minum, kemudian saya tuh baru mulai agak bisa menjawab gitu. Saya cerita sama si bapak ini. Bapak ini tokoh, Mas, di sana tuh. Kalau saya nggak salah ingat tuh RW-nya. Jadi kampung terakhir yang saya lewatin sebelum pemakaman itu. Jadi saya jawab, saya cerita di situ, Pak, mohon maaf, tadi malam saya itu bawa penumpang ke sini. Saya driver online, Pak. Saya bilang gitu. Mas, ini mohon maaf. Sebenarnya Mas itu semalam lewat di kampung saya itu, kami tuh udah teriakin. Cuman saya nggak dengar. Loh, kok diteriakin kenapa Pak? Karena Mas tuh sendirian, kemudian mengarah pada pemakaman lama. Ini tuh pemakaman lama desa saya dulu, Mas, katanya si bapak ini. Nah sekarang karena satu dan lain hal sih, si bapak soalnya nggak cerita penyebabnya kenapa si makam itu dipindahin. Ini dulu pemakaman lama kampung saya nih. Setelah 15 tahun kalau saya nggak salah ingat itu dipindahkan. Jadi udah kosong, udah ditinggalin pemakaman ini selama kurang lebih tuh 10 sampai 15 tahun. Keterangan si bapaknya ini. Saya dibawa ke pos RW kalau di sana tuh. Jadi pos RW-nya saya di situ tuh dirawat karena gemeteran tadi kan. Jadi dirawat, kemudian dikasih minum, ditanya-tanya kok bisa sampai gini. Setelah saya ngobrol ini, karena saya masih deg-degan ya waktu itu dengan perasaan ketakutan saya itu, pikiran saya tuh kacau. Jadi saya ngobrol itu sekuat saya lah karena ketakutan itu. Jadi bapak ini cerita bahwasanya memang di pemakaman itu sebelum saya pun sudah banyak itu, Mas, kejadian-kejadian yang driver, jadi dia nganterin penumpang ke dalam satu makam tersebut. Kemudian rata-rata itu driver memang dari Jakarta atau sekitar Bogor kota itu, Mas, katanya yang nyasar ke situ. Kemudian saya tanya tuh, kan saya ditanyain nih, Mas, sosok penumpangnya itu seperti apa gitu kan. Saya ngomong, sosok penumpangnya tuh seperti ini Pak, seperti yang saya ceritakan tadi. Dia itu ibu-ibu kurang lebih usia itu 58 tahun, berpakaian seperti ini. Beliau juga menerangkan bahwasanya dari perjalanan dari Jawa Tengah, kemudian pulang ke Sukabumi. Terus saya tanya balik tuh ke bapaknya, memang dulu warga sini mungkin salah satu kali Pak, saya bilang gitu. Mungkin juga, Mas, karena memang
pemakaman itu adalah pemakaman lama mereka, dan orang-orang yang dimakamkan di situ memang orang-orang terdahulunya. Oh. Jadi kampungnya pun itu mengalami pergeseran sebenarnya, Mas. Jadi di dekat pemakaman lama ini dulu kampung si bapak ini tuh di situ, dekatnya situ. Nah, cuman pada tahun 2004 apa 2005 gitu, itu dipindah ke arah yang lebih jauh. Nah, jadi pemakaman yang baru sekarang nih yang deket sama si kampung ini sekarang. Jadi ini udah benar-benar perlu ditinggalkan. Itulah Mas pengalaman saya. Oke. Nah, pada saat itu Mas Joni ini ditemuin di atas makam. Tidur Jadi di atas makam ya? tidur di atas makam, nyender di nisan gitu Mas. Nah, batu nisan itu masih ada namanya? Untuk nama karena posisi itu masih agak gelap kan waktu terbit matahari itu. Kemudian saya juga udah ketakutan duluan, jadi saya nggak sempat ngelihat apakah masih ada namanya atau enggak. Nggak sempat balik lagi untuk ngecek itu? Oh, nggak berani Mas. Nggak berani. Nggak berani Mas. Bahkan saya udah pensiun ya. Oke, berarti tetap masih ada makamnya ya di sana ya. Walaupun kan tadi bilangnya pindah ya. Pindah itu mungkin dalam arti nggak di situ lagi. Nggak di situ lagi. Untuk warga yang baru. Iya. Itu udah nggak dimakamkan di situ. Terus abis itu gimana tuh Mas? Mas Joni pulang jam berapa? Saya pulang dari Cicurug itu kurang lebih jam 6 pagi Mas. Saya pulang. Jam 6 pagi. Iya, jam 6 Udah pagi. tenang tuh ya. Udah mulai tenang, udah bisa bawa kendaraan sendiri. Dan saya sampai Jakarta kurang lebih sekitar jam 8. Jam 8. 2 jam harusnya. 2 jam, Pak. Karena memang rata-rata tuh 2 jam, Pak, harusnya. Jadi dari Jakarta sampai Sukabumi itu. Karena tolnya masih tol yang itu loh, Pak, yang tol Bocimi kan dia belum sampai Cicurug sana kan, yang masih sebelumnya itu exitnya. Harusnya, cuman pada waktu itu saya ngelewatinnya itu seperti nggak ngelewatin tol Jagorawi itu. Kayak saya mengalami distorsi waktu gitu Mas. Iya. Pada waktu itu. Nah ini sebelum cerita ke pengalaman selanjutnya ya. Ini Mas, waktu Mas Joni ini ketemu sama Pos Kamling dan bapak-bapak yang ada di sana, apakah bapak-bapak tersebut itu ada Mas? Oh itu nggak ada juga Mas. Nggak ada? Nggak ada juga. Jadi posisi pemakaman itu yang saya lihat semalam kampung itu udah bener-bener komplek pemakaman. Jadi pemakamannya itu memang agak banyak dia, agak besar gitu. Semalam saya ingat banget di dalam pertigaan itu ya yang saya lewatin tuh udah nggak ada dia. Jadi pos kamplingnya pun nggak ada, bangunannya udah nggak ada, udah bener-bener nggak ada. Jadi semua itu bener-bener komplek pemakaman. Pas itu, pas paginya ya, udah nggak ada. Oh, berarti kemungkinan yang di Pos Kamling itu pun bahkan perkampungannya itu gaib tuh Mas. Kalau ini bukan manusia dia, karena pas saya perhatiin tuh waktu lewat memang mukanya datar semua, walaupun si bapak ini juga menjawab iya gitu kan. Tapi semua saya sempat merhatiin banget soalnya. Jadi posisi ini kan pertigaan gini kan, pos kamplingnya tuh di sini. Saya tuh masuk begini, jadi saya sempat merhatiin si bapaknya itu yang di pos kampling tuh kurang lebih ada 4 atau 5 orang gitu di dalam pos kampling itu. Untuk jalanannya sendiri ketika Mas Joni ini sadar, apakah sama dengan yang semalam itu Mas? Oh beda Mas. Jadi beda. Jadi waktu saya ada di perjalanan dari kampung yang terakhir ini, yang mereka nolongin saya itu, sampai di pemakaman tuh jalannya cuma satu. Dan itu kecil banget. Beda seperti yang saya lewatin waktu malam. Waktu malam itu jalannya besar, kemudian ada beberapa jalan lain gitu, seperti perkampungan Mas. Jadi kan ada banyak jalan. Waktu pas saya sadar tuh, pas pulangnya itu tuh udah nggak ada. Udah bener-bener beda ya? Beda, cuma satu jalannya. Dan itu pun kecil, udah mulai termakan waktu kayaknya. Jalannya udah mengecil banget. Tapi tetap masuknya itu harusnya dari kampung baru itu? Iya, harusnya ya? Harusnya dari kampung yang terakhir ini saya masuk tuh. Karena udah nggak ada jalan lain. Jadi makam ini tuh udah mentok nih. Ya udah nggak ada lain-lain. Ngeri banget. Nah, kejadian yang kedua ini saya alamin itu pada tanggal 19 April.
di tahun 2023 tersebut. Kejadian itu saya alamin di Sukmajaya, deket Polsek Sukmajaya Depok. Jadi Polsek itu belakangnya itu kan ada komplek perumahan Mas dia. Sore itulah saya nongkrong di depan Polsek itu kurang lebih jam 5 sore. Nah, jam 5 lebih itu saya dapat orderan di perumahan yang belakang Polsek Sukmajaya itu, Mas. Kemudian saya pastiin penumpangnya, "Sore Bu, oh ini untuk lokasi penjemputan sudah benar ya?" Saya bilang. "Oh iya benar. Udah Bu, mohon ditunggu." Akhirnya saya berangkat tuh Mas. Oke, sampai depan rumahnya, gerbangnya warna hitam dulu, saya masih ingat banget. Kemudian sampai depan rumah tuh saya chat si penumpangnya ini, "Bu, saya sudah di depan." Dan keluar tuh Mas, bu ibu. Sama juga usianya kurang lebih ya 60-an tahun lah. 55 sampai 60. Saya tanya tuh ibunya, "Bu, ini bener ya untuk lokasi pengantarannya di pemakaman gitu." Memang pada titik lokasi pengantaran itu memang pemakaman, Mas. Oh, Jadi karena saya masih takut di kejadian yang lama, saya make sure nih. Ibu yang bilang, "Ini bener ya Bu ke pemakaman ya?" Saya bilang gitu. "Iya benar." Dan ibunya itu bawa apa namanya? Orang kalau mau ziarah bawa yang buket bunga itu sama air yang ditaruh di toples itu loh Mas. Dia tuh. "Oh iya, saya mau ziarah." Keterangannya begitu. Oke, saya udah tenang duluan ya, alhamdulillah kan. Nggak kejadian karena terus terang kejadian pertama itu seumur hidup saya tuh baru pertama kali itu di tanggal 5 itu. Jadi di tanggal 19 ini saya make sure benar-benar bahwasanya saya tuh nggak ngalamin lagi gitu. Takut saya masih. Singkat cerita saya bawa penumpang nih. Sama Mas, kalau di kejadian yang pertama itu kan sepi jalanannya. Kalau di kejadian yang kedua ini rame dia Mas. Normal. Dan saya ngelewatin jalan-jalannya tuh normal ya, memang itu jalannya. Jadi saya ngarahin ke salah satu pemakaman di Depok, saya lupa nama pemakamannya itu. Tapi nanti di titik lokasinya itu ada ya. Lokasi pemakamannya itu. Kemudian saya anterin di mobil tuh ngobrol Mas kami. Saya tanya. Kalau yang kedua ini dia fresh, bener-bener layaknya manusia Mas. Dia pakai gamis, pakai jilbab. Bener-bener orang yang kayak apa namanya? Orang mau ziarah. Dan di mobil tuh saya tanya, sambil nyetir, mau ziarah ke makam siapa Bu kalau boleh tahu? "Oh ini Mas, makam saudara-saudara saya. Kebetulan saudara saya itu ada 4, saya yang terakhir." Begitu keterangan si ibunya nih. Biasanya umumnya orang ziarah itu kan sekeluarga ya. Jadi saya tanya, "Biasanya kalau ziarah itu sekeluarga Bu, tapi kok Ibu sendirian?" Saya bilang gitu. "Ah iya Mas, ini anak-anak masih sibuk kerja, sampai saya harus berangkat sendiri. Kalau nungguin anak-anak mah nggak bakalan ziarah-ziarah, apalagi hari udah mepet banget sama lebaran." Itu kan di tanggal 19 sore itu. Di sela-sela obrolan itu, karena memang nggak jauh Mas jaraknya tuh. Orang argonya itu cuman 37.500 argonya, masih ingat saya nominalnya itu. Karena masih satu wilayah ya. Masih satu wilayah. Depok kan. Depok. Jadi saya tidak sempat untuk ngobrol banyak di dalam kendaraan. Lokasi pemakamannya itu dia parkirannya ada di tengah. Kemudian lokasi pemakamannya itu ada di sini sama di sininya. Sebelah kanan kirinya. Nah, saya masuk itu ke yang sebelah kiri dari parkiran. Masuk ke sebelah kiri, ibunya kan turun. Terus beliau nanya ke saya, "Mas, kalau misalkan nanti nganterin saya pulang lagi, mau nggak?" Gitu katanya si ibunya. "Oh, boleh Bu," saya bilang itu. Karena kan kebetulan satu arah ya, sekalian saya pulang. "Oh iya Bu, boleh banget." Jadi yang di aplikasi nih, saya sengaja nggak matiin dulu. Karena kan biar nggak nyangkut lagi kan.
ya Bu, saya ini aja, saya bawa anterin pulang aja. Saya make sure untuk biayanya, Bu, ini untuk satu jalan itu 37.500. Jadi PP itu berarti 75 ya. 75.000 ya Bu, saya bilang gitu. Oh iya Mas, enggak apa-apa. Saya dibayar tuh Mas, pakai uang 100.000. Waktu itu saya ngomong begini, wah Bu, ini mohon maaf saya enggak ada kembalian, saya bilang gitu. Apa saya tukerin dulu ya Bu uangnya, saya bilang gitu ke depan. Karena memang jarak parkiran makam dengan pos yang jaga makam ini Mas, dia agak lumayan jauh, berkisar 500 meteran lah, mungkin 500 sampai 700 meteran sampai di depan posnya itu. Oh nggak usah Mas, katanya si ibunya ini, untuk kembaliannya Mas bawa aja, gitu si ibunya nih. Oh makasih banyak ya Bu. Kemudian ibu ini jalan, entah cuman baru beberapa langkah gitu Mas. Ibu tuh balik lagi ke saya, Mas bisa minta anterin tolong saya nggak? Kayak gitu. Minta tolong apa? Anterin kemana Bu? Anterin itu ke makam saudara-saudara saya sambil nemenin saya berdoa. Tuh keterangan si ibunya nih. Oh kalau diizinkan nggak apa-apa Bu, saya anterin. Saya jalan tuh di belakang ibunya kan. Jadi dari parkiran memang si keluarga, saya sebut namanya boleh ya? Boleh. Karena saya udah konfirmasi nih sama si keluarganya boleh atau Oh. mau diangkat di cerita tuh boleh. Oke. Jadi Bu Endang namanya Mas di ini tuh. Di Bu Endang saya panggil gitu. Saya jalan di belakang aja ya. Ya, saya bawain tuh Mas yang bucket bunganya sama itu apa namanya toples yang isi air itu. Jadi saya jalan kaki di belakangnya. Memang dari parkiran sampai di pemakaman saudara-saudaranya ibu ini memang agak lumayan jauh Mas. Agak Masuknya, dalam. masuknya ke dalam dia paling pojok sebelah kanan, ingat saya. Terus setelah sampai saya kasihkan kan, ini Bu bunganya sama airnya, bilang gitu. Saudaranya yang mana Bu? Ya ini 4 ini saudara saya semua, gitu ibunya. Baik Mas, kami ngobrol baik di dalam area pemakaman itu. Jadi ketakutan saya awalnya tuh, yang ketakutan saya tentang kejadian saya di tanggal 5 Maret itu, saya udah nggak berpikir lagi tuh Mas. Jadi saya pikir ini bener-bener manusia nih, karena ziarah gitu kan. Habis itu, baik saya tungguin kan, saya berdiri di belakangnya. Ibunya tuh berdoa dari makam satunya lagi itu kurang lebih kalau di total waktunya itu sekitar 20 menitan pada waktu itu. Di jam berapa tuh Mas? Itu saya sampai di parkiran jam 17:15. Kemudian ibu itu selesai, saya kan jalan tuh agak jauh. Sampai di pemakaman dan selesai berdoa itu udah azan Mas. Udah azan maghrib. Wong saya tuh sempat tanya sama si ibunya, "Ibu nggak buka puasa?" "Oh iya nanti kalau udah sampai rumah Mas," gitu. Kemudian setelah selesai berdoa ini dibecandain dengan nada bercanda maksudnya. "Mas, katanya tadi mau doain juga," gitu. Saya udah selesai, giliran Masnya nih. "Oh boleh Bu," saya karena beliau bercanda kan. Jadi saya juga nanggepinnya dengan candaan. "Oh emang boleh Bu," saya bilang gitu. "Ya boleh-boleh aja, orang doa mah siapa aja boleh, bukan anaknya juga boleh Mas doa mah," gitu. Akhirnya saya doain tuh Mas. Dari makam satunya, kemudian kan ada 4 ya kan makamnya, sampai tiba di makam terakhirnya itu Mas. Iseng tuh ngelirik namanya itu loh, yang ada di ininya. Karena yang terakhir tuh baru dia Mas. Baru dimakamkan, kelihatan kan. Jadi kalau makam baru tuh kan masih basah tuh ininya. Siapa tuh namanya? Batu nisannya. Iya, papan nisannya. Jadi saya iseng aja tuh ngeliatin, kok ini masih basah sendiri, yang lain udah kelihatan agak lumayan lama kan. Masih udah kering dia. Tuh kok ini masih baru. Iseng saya lihat.
namanya. Lah, namanya kok bener gak ya? Saya rasa tuh namanya tuh sama yang di orderan. Karena orderan itu kan belum saya selesaiin itu, Mas. Jadi masih kelihatan kan namanya si penumpangnya ini. Terus sebenarnya saya mau langsung nanya konfirmasi ke ibunya, cuma saya takut tersinggung kan. Kok namanya sama, Bu? Isi gituin kan. Jadi saya iseng-iseng karena waktu tuh handphone tuh saya taruh di saku sini. Jadi sambil jongkok itu saya pura-pura berdoa begini, saya ngambil handphone saya tuh, Mas. Saya buka, lah iya bener, namanya sama nih. Coba mulai gemeteran lagi tuh, Mas. Tangannya begini tuh. Tuh, saya nanya nggak nih. Akhirnya saya beraniin tuh nanya saya. Begitu, Bu saya panggil-panggil. Saya kira masih di belakang saya, Mas. Bu. Ibunya udah nggak ngejawab kan. Pas saya nengok tuh udah hilang ibunya. Dan hilangnya tuh saya masih ngelihat. Kayak ngelihat saya hilangnya tuh. Pasca hilang ya maksudnya. Kayak kita kalau ngelihat kabut senja, Mas. Nah itu kan dia lama-lama tuh memudar gitu kan. Ngilangnya. Nah ngilangnya tuh begitu tuh. Memudar ya. Hilang begitu. Wah, saya langsung Mas waktu itu. Gak bisa ngapa-ngapain. Kaki tuh apa kayak nggak bisa gerak saya tuh. Akhirnya nggak berapa lama saya tuh bisa keluar, lari saya dari area pemakaman itu. Lari sambil teriak-teriak minta tolong saya, Mas. Tolong. Sampai di tempat parkiran itu yang saya naruh mobil nih, saya ketemu sama bapak-bapak yang jaga. Nah ternyata saya dicariin juga nih sama bapak-bapak yang jaga makam ini. Pak, tolong Pak. Saya di sana ngelihat hantu, Pak. Saya bilang begitu. Wah, hantu apaan? Beneran Pak, serius Pak. Saya di sana ngeliatin setan, Pak. Ini Pak, saya bilang gitu. Saya kasih tahu tuh orderannya. Karena kan belum saya selesaiin masih ini kan. Makanya saya bisa lampirin bukti ordernya itu ya. Itu Mas. Karena saya belum selesaikan itu. Mana? Justru ente aneh cariin. Kok dicariin kenapa? Saya bilang gitu kan. Karena ente waktu masuk pemakaman, areal pemakaman yang depan itu Mas, yang gerbangnya itu. Kata beliau saya udah sendirian memang. Udah waktu menjelang maghrib sendirian kan, kaca mobil saya itu agak bening dia. Jadi kelihatan memang. Jadi pas si bapak yang jaga ini ngelihat saya masuk, beliau juga nyariin. Cuman beliau nyariinnya ke arah yang salah dari parkiran. Kan dari parkiran tadi dia ada makam yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, saya kan masuk yang ke sebelah kirinya. Nah, beliau nyari yang sebelah kanan. Jadi nggak ketemu. Pas saya teriak-teriak minta tolong itu, baru bapak ini nyamperin, lari, dan saya ketemu di parkiran itu. Keterangan beliau, saya itu sendiri. Akhirnya kan saya ketakutan itu. Tapi di sisi lain ada rasa, saya tuh nggak percaya, Mas. Sama bapak yang jaga itu, saya konfirmasi. Saya mau minta ini dong, apa namanya, yang daftar buku keluarga itu loh Mas. Jadi misal nih, ibu ini dimakamkan di sini kan ada tuh, yang daftarnya. Oh keluarganya ini. Saya cek tuh orangnya. Pak, saya kalau diizinkan, saya boleh minta buku list pemakaman nggak? Saya pengen lihat keluarganya ibu yang saya bawa ini. Alhamdulillah si apa namanya, bapaknya yang jaga ini baik dia. Oh, yaudah deh, saya akhirnya dibawa ke sekretariat pemakaman yang di depan itu. Udah Mas, yuk saya bawa ke sekretariat depan gitu kan. Saya dilihatin bukunya, dan begitu saya cek di bukunya itu benar-benar sama dia Mas. Jadi nama Ibu Endang ini memang alamatnya sama seperti waktu saya jemput, dan keluarganya pun tinggal di situ. Nah, dengan berbekal rasa takut itu kan, akhirnya saya inisiatif tuh Mas. Saya ngecek lagi ke rumahnya kan. Jadi pada tanggal 20-nya itu saya bertamu ke rumah yang tempat saya jemput.
Saya bertamu, ketemu dengan anaknya. Ada mbak-mbak itu usia kurang lebih 30-an, 30, 32 mungkin ya. Bukain saya pintu waktu saya pencet bel itu yang gerbang depannya. Dia nanya, siapa ya mas? Gitu. Saya ini kerabatnya Bu Endang, saya bilang begitu. Dan dijawab sama si mbaknya ini, saya ingat saya ibu saya nggak punya kerabat emas gitu kan. Saya ngomong, Pak boleh diizinin masuk nggak? Oh iya masuk. Di situ ada keluarganya mas, cuma ada suaminya, ada anak-anaknya juga. Dan ketika saya masuk di ruang tamunya tuh mas, bener-bener saya lihat tuh ada fotonya si Ibu Endang ini. Iya. Terpampang di ruang tamunya gitu. Wah, iya nih yang saya bawa kemana, saya takut udah. Cuman saya mau nanya ke Mbak Dewi namanya anaknya ini. Ke Mbak Dewi itu takut tersinggung kan awalnya. Tapi setelah ngobrol ada suaminya kan, ada Mbak Dewinya. Saya mulai berani ngungkapin lah. Mbak Dewi, izin sama Mas nih mohon maaf saya bilang gitu. Ini yang dipoto Bu Endang yang ini kan, saya bilang itu namanya Bu Endang. Iya mas, itu ibu saya katanya si Mbak Dewi ini. Saya ngomong jujur, kemarin saya itu nerima orderan mbak, saya bilang gitu, atas nama Bu Endang. Saya kasih tahu screenshotnya tuh, ini screenshot orderannya, nganterinnya ke makam ini, dan orangnya itu sama persis mbak, yang sama yang difoto ini gitu. Terus mbaknya tuh terpenganga gitu, dia kaget, dia bilang astagfirullahaladzim mas, ibu saya tuh udah meninggal di bulan Februari, meninggalnya baru Februari di tahun yang sama. Jadi Ibu Endang ini meninggal di Februari, kemudian di tanggal 19 tuh saya ketemu. Habis itu wah yang bener mas itu, iya saya kasih tahu screenshotannya ini. Kemudian saya bahkan cerita mas, saya udah nganterin ke pemakaman, saya tuh ketemu sama yang jaga, makanya saya berani main ke sini itu karena saya sudah memastikan, saya bilang gitu, bahwasanya keluarga Bu Endang ini memang benar tinggal di rumah tempat saya jemput tersebut. Akhirnya di tanggal 20 sore itu yaudah deh, kan saya ngomong begini sih sebenarnya, Mbak mungkin ibunya ingin didoakan atau gimana mungkin mbak ya, saya bilang gitu. Jadi saya minta maaf kalau saya menyinggung perasaan mbak sama mas, saya bilang gitu. Akhirnya tadi tanggal 20 itu sorenya itu bareng-bareng mas, saya, si mbak ini, mbak Dewi sama suaminya bareng-bareng ke makam Bu Endang. Dan beliau mengkonfirmasi ke yang jaga, ke bapak-bapak ini, dan bener soalnya sama. Dan anehnya pada waktu itu mas, jadi bunga sama botol yang saya bawa itu, yang isi air tuh itu masih mas. Oh ada di makamnya Ibu Endang itu. Iya. Bahkan saya ngomong pada waktu itu, mbak ini botol ini sama bucket bunga ini yang bawa ibu mbak, saya bilang gitu. Ini yang saya bawa kemarin dari rumah mbak, saya jemput juga di rumah mbak, dan ibu tuh keluar dari rumah mbak, saya bilang gitu. Karena di situ saya sampai sekarang tuh terjalin baik mbak, komunikasi sama keluarga. Diizinin untuk bawain cerita ini. Tapi biar bagaimanapun semoga almarhumah Bu Endang ya. Iya Bu Endang. Berarti nama asli kan ya? Nama asli. Diterima di sisinya ya. Ya mudah. Oke. Dan ini aku masih penasaran nih mas, sama kejadian dimana ketika mas nengok, berarti Bu Endang itu masih ada atau udah dikit-dikit menghilang? Waktu saya menengok itu masih ada mas, tapi sedikit demi sedikit tuh kayak menjauh, ngabur gitu loh dia. Gini, bergeser gini. Itu loh yang membuat saya tuh bener-bener nggak bisa gerak pada waktu itu. Karena ketakutan yang bener-bener, kalau kejadian pertama masih penting saya nggak tahu transisinya. Nah yang kedua ini saya bener-bener ngelihat transisinya. Jadi mulai dari masih kelihatan mata, kemudian memudar hilang gitu.
sampai nggak ada tuh. Ekspresinya senyum dia, senyum si Ibu Endang ini. Si Ibu Endang ini Iya. senyum. Iya, dan posisinya itu kan membelakangin matahari. Jadi saya benar-benar ngelihat ya posisi hilangnya itu. Wow. Ih, di tengah makam ya ngeliat begituan. Di tengah makam. Gua sih udah pingsan sih, Mas. Hampir, Mas. Saya hampir pingsan waktu itu. Iya. Udah. Saya mau lari tadinya awalnya tuh. Mau lari tuh kaki seperti Paham. iya nggak bisa gerak saya tuh. Bahkan saya mau teriak tolong aja tuh nggak bisa. Sampai di beberapa saat itu akhirnya saya bisa gerakin kaki saya, kemudian saya lari tuh, Mas. Ke arah depan makam tuh. Sambil teriak-teriak itu, baru yang jaga itu dia tahu bahwa saya tuh ada di sebelah kirinya, bukan di sebelah kanannya. Dan bapak yang jaga nih nyamperin saya. Tapi waktu Mas Joni ini jemput ibunya dan ketika ibu masuk ke dalam mobil itu nggak ada yang nyaksiin ya? Yang nyaksiin dari keluarga mungkin nggak ada, tapi warga sekitar itu banyak sebenarnya. Karena kan kalau puasa komplek itu ramai, Mas. Jadi nggak jauh, mungkin sekitar 10 meter kali dari tempat saya jemput itu ada yang jualan itu loh. Kalau yang puasa tuh ada yang jualan kayak es, ya takjil, ada yang jualan itu kan. Itu nggak jauh dari situ, Mas, dari tempat saya jemput itu. Oh, tapi nggak nanya ya, apakah mereka juga ngelihat ada sosok? Nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. Sepengelihatannya yang Mbak yang jualan itu kan dia nggak jauh kan. Jadi bloknya tuh berapa ya, lupa saya nomor blok rumahnya tuh. Jadi 2 blok dari rumahnya itu ya ada yang jualan takjil. Pas di tanggal 20 itu kan saya konfirmasi lagi waktu sore sebelum itu. Mbak, tadi kemarin lihat mobil saya jemput ke sini nggak? Lihat. Mbak yang jualan ini lihat ya. Lihat, Mas. Beliau lihat saya itu masukin botol sama bucket bunganya itu. Tapi beliau nggak ngelihat ada orang lain yang masuk ke dalam mobil. Nah, berarti di penglihatan yang jualan takjil ini, itu Mas Joni itu kayak ngambil di dalam gerbang. Barangnya ya? Barangnya itu bucket bunganya sama si botolnya itu. Dan nggak ada orang yang ngikutin atau yang masuk ya? Nggak ada orang. Padahal saya masukin bucket bunga sama botol itu kan di jok tengah kan. Saya masukin di situ dan ibunya masuk juga gitu. Tapi penglihatannya ibu-ibu yang jualan takjil ini dia nggak ngelihat ada orang lain masuk. Dia taunya saya ngambil bucket sama ngambil air itu aja. Tapi dia ingat bahwasanya saya kemarin tuh beneran ngambil bucket di sini. Orang waktu kan kita ke pemakaman kan di tanggal 20. Kemudian sore itu pulang kan saya. Itu saya konfirmasi, bucket ini yang saya ambil kemarin ke mbaknya itu. Iya, saya lihat kalau Mas ngambil bucket bunga sama toples katanya. Cuman saya nggak lihat ada penumpang yang masuk di situ. Nah, bucket itu atau barang-barang yang yang dibawa itu, Mbak Dewi itu merasa gak memang punya barang itu? Punya mereka? Itu punya mereka. Oke. Berarti bukan asal muncul aja gitu ya? Oke. Sempat ngebahas gak atau cerita gitu, apakah keluarganya memang udah lama gak ziarah gitu? Sempat, Mas. Saya sempat nanya di tanggal 20 yang pas saya main itu. Jadi saya tanya, Mbak, kan tadi kan saya tanya mungkin ibunya perlu didoakan sama anak-anaknya, mengingatkannya melalui saya. Kan saya bilang begitu sama si Mbak Dewi ini. Mbak Dewinya pun ngejawab, memang sih, Mas, semenjak ibu saya meninggal itu dari keluarga belum ada lagi yang ke sana. Jadi dari Februari, bahkan biasanya kalau tradisi Muslim ya, menjelang puasa kan biasanya dia ziarah. Nanti menjelang Lebaran lagi kan. Nah, menjelang puasa pun Mbak Dewi itu nggak ke sana sekeluarganya karena disibukkan pekerjaan, begitu keterangannya. Itu. Ya, tapi hikmah dibalik itu ya jadi diziarahin ya makamnya ya. Iya, hikmah dari kejadian yang saya alamin, jadi diziarahin bareng-bareng. Dan berhubungan baik sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah saya baik sama keluarganya. Nah, Mas, kalau di
kasus Bu Endang ini kan ada riwayat ya, Ada. screenshotannya ada. Nah, kalau untuk yang kejadian pertama gimana tuh Mas? Ada gak riwayat orderannya? Nah, itulah perbedaan kejadian yang saya alamin di yang tanggal 5 Maret dengan yang tanggal 19 April. Jadi yang tanggal 5 Maret itu saya sudah konfirmasi ke pihak customer service Mhm. dari Grab-nya, itu tidak terdetek orderannya. Oh. Jadi terkonfirmasinya saya di jam tersebut off Oh, saya. Nah, lain cerita dengan yang di tanggal 19, Mas. Kalau yang di tanggal 19 itu saya historinya ada, kemudian saya konfirmasi lagi ke pihak penyedia jasa aplikasinya itu ada dan terrecord, kemudian saya dibayar pakai uang dan uangnya itu asli. Saya sempet ngecek Mas saya. Jadi setelah kejadian itu kan saya sempat share kepada teman-teman itu, komunitas. ya komunitas driver online itu. Mhm. Kira-kira percaya nggak dengan apa yang saya alamin? Begitu kurang lebih saya Sharing. sharing. Ada beberapa yang percaya, ada yang beberapa yang enggak. Kemudian ada satu komunitas nih nyelutuk dia, bang, coba uangnya tuh cek aja ke bank, barangkali nomor serinya terdaftar apa enggak, begitu kan? Menurut saya make sense juga nih. Jadi setelah lebaran itu bank buka kan, saya iseng saya coba cek dan nomor serinya itu terdaftar Mas. Ada. Tercetak di BI itu. Heeh. Itulah perbedaan yang signifikan yang saya Iya, rasakan. iya. Jadi sampai sekarang kenapa uang itu masih saya simpan, karena memang asli. Jadi bukan bukan uang gaib. Kan ada teman-teman driver online katanya itu pernah ngalamin, saya nggak tahu bener apa enggak ya, tapi ada beberapa yang cerita pernah ngalamin kejadian seperti itu, tapi uangnya jadi daun kan gitu ya. Berubah jadi daun. Nah, kenapa uang itu tadinya tuh saya plastikin tuh, saya pengen tahu berubahnya niatnya awalnya. Tapi sampai sekarang nggak berubah tuh, tetap uang. Karena asli. Karena asli. Oke. Untuk disclaimer ya maksudnya, saya sekarang dari kejadian itu kan waktunya sangat cepat ya. Dalam arti kata dari tanggal 28 sampai tanggal 5 aja itu baru 1 minggu, kemudian tanggal 5 sampai di tanggal 19 itu kurang lebih baru 3 mingguan. Akhirnya di bulan Mei pertengahan saya memutuskan untuk off dan saya menutup akun saya. Akun gaib. Akun gaib, dan berarti agak sedikit memang trauma dikit ya. Trauma lah itu ya. Bukan trauma dikit Mas, trauma ini membekas. Jadi saya flashback kepada karakteristik diri saya sendiri ya. Saya itu sebenarnya awalnya tuh nggak percaya Mas dengan hal-hal begituan. Saya dulu kalau ada teman saya yang cerita, bahkan kalau ada orang gitu yang saya dengar tuh selalu saya sepelein dulu tuh. Elah gitu. Tapi setelah saya ngalamin sendiri, mulai dari saat itu saya udah nggak pernah nyepelein orang lagi. Karena saya pernah ngalamin sendiri. Iya, dan saya bener-bener, kalau katakanlah yang pertama saya nggak face to face, saya nggak melihat transisi perubahannya itu. Di yang kedua saya benar-benar melihat secara spesifik makhluk gaib itu ada. Bolehlah kasih pesan mungkin ke teman-teman Mas Joni mengenai cerita yang tadi Mas Joni sampaikan gitu. Apalagi ini sampai trauma loh Mas Joni ini, sampai tutup akun. Pesan dan kesan ya? Iya, pesan dan kesan lah boleh. Logika itu memang anugerah yang diberikan oleh Allah. Tapi logika kita itu terbatas. Jangan berarti yang tidak terbatas itu tidak ada. Itulah pesan dan kesan saya. Bagus sih. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Joni izin pamit. Bye.